Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala aidan Ya bani Israil adhkuru ni'mati alladhi an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan nikmat keimanan yang tertanam kuat di dalam hati kita, dan dengan keimanan itu kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, termasuk salah satunya adalah sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ruah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahmatullah, saya diminta untuk mengisi kekosongan pagi hari ini dan mengambil tema tentang Palestina. Jamaah rahmatullah, tema Palestina ini adalah tema yang berkaitan dengan keimanan. Tadi saya baca surah Al-Fatihah bagian akhir yang menjadi surah yang selalu kita baca di dalam sholat. Berarti minimal ya 17 kali kita baca. Dan saya kira saya ingin mengingatkan ayat itu ya, karena ayat itu sangat erat ya, sangat erat nanti kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Palestina dan juga terjadi terus-menerus hingga akhir zaman. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, kita meminta kepada Allah untuk diberi petunjuk. Ihdinas shiratal, jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Kemudian dijelaskan lagi apa itu jalan yang lurus. Lebih jelas lagi. Jalan yang lurus itu apa? Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina, jalannya orang-orang yang shiratal ladzina an'amta, yang sudah engkau beri nikmat. Telah engkau beri nikmat. Jadi mereka ini orang-orang yang sudah hidup ya sebelum kita, lalu mereka sudah melampaui hidup ini, mereka sudah mati dan mereka menempuh jalan yang jalan itu diberi nikmat oleh Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka sekarang telah menunggu untuk mendapatkan surga, mendapatkan ridha Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau maghdub, yang engkau murkai, yang engkau azab. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Saya kira di dalam sekian banyak tafsir, siapa saja yang memberikan tafsir itu selalu akan mengatakan ghairil maghdubi, orang yang diazab itu adalah orang Yahudi. Dan yang tersesat itu adalah orang yang disesatkan gara-gara kelakuan orang Yahudi itu, yaitu orang Nasrani. Itu yang dijelaskan panjang lebar ya di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Al-Baqarah ini khusus khusus menjelaskan tentang kelakuan orang Yahudi. Kenapa kemudian orang Yahudi ini diazab? Loh, apakah Allah itu tidak adil? Apakah Allah itu kejam? Kenapa orang Yahudi diazab dan bahkan dinyatakan di dalam Al-Quran berarti itu berlaku selama-lamanya? Itulah yang kemudian dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah panjang lebar. Padahal
orang Yahudi itu adalah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Keturunan Nabi Yakub. Begitu juga orang Nasrani itu adalah juga kelanjutan dari Bani Israel, yaitu orang-orang Bani Israel yang mereka sudah diberi kitab, lalu mereka menyimpang, lalu diturunkan nabi lagi dari kalangan mereka sendiri, Isa Al-Masih, untuk meluruskan lagi supaya mereka nggak bengkok, supaya mereka tidak tersesat. Tapi nabi itu dibunuh oleh mereka. Dan itulah makanya kemudian berulang-ulang kali kemudian diturunkan nabi, banyak sekali nabi dari kalangan Bani Israel. Ya setelah Nabi Yakub, ya misalnya Nabi Yakub itu kan yang disebut sebagai Israel atau yang bernama Israel itu kan Nabi Yakub punya anak 12, satu diantaranya adalah Yusuf, dan kemudian 12 bersaudara itu akhirnya kemudian banyak yang menjadi nabi. Setelah kemudian Nabi Yusuf itu berhasil melewati ujian, dan bahkan kemudian beliau menyelamatkan keluarganya berpindah dari Palestina ke Mesir. 12 bersaudara itu lalu hiduplah dia di Mesir. Ketika dia hidup di Mesir, lalu kemudian diperbudak oleh Firaun, diselamatkan lagi dengan seorang nabi namanya Musa. Keluarlah dia dari Mesir, kembali ke Palestina. Waktu mau masuk ke Palestina pun nggak berani masuk. Nabi Musa yang disuruh berperang. Ya, nanti setelah menang aku baru mau masuk. Kalau engkau menang maka kamu nabi, tapi kalau engkau kalah berarti aku nggak mau ikut kekonyolan kamu. Aku lihat kalau kamu menang berarti kamu nabi. Padahal dia barusan diselamatkan, iya kan? Itu salah satu kelakuan Bani Israel. Lalu setelah Musa alaihissalam beserta Harun, kemudian ada banyak nabi di situ. Ya, Allah sudah memenuhi janji Allah kepada Bani Israel, kepada keturunan ayahnya Israel, Ishak. Kenapa? Nah, ini yang kemudian menjadi alasan orang-orang itu sekarang mengambil Palestina itu adalah alasan janji Allah itu. Apa janji Allah? Allah itu dulu berjanji kepada putra keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak 2 ya, yang kita kenal. Sebenarnya bukan 2 sih, karena Ibrahim itu ya sebenarnya di dalam sejarah itu istrinya 4 ya, Syarah, Hajar, Konturo, dan ada satu lagi. Tetapi yang kita kenal 2. Kita 2 inilah yang diberi janji bahwa anak Ibrahim baik Nabi Ismail itu akan menjadi bangsa yang besar. Anak Nabi Ibrahim yang namanya Ishak, anak kedua, itu juga akan menjadi bangsa yang besar. Dua-duanya sekarang menjadi bangsa yang besar. Nabi Ismail menjadi bangsa Arab. Seluruh bangsa Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail. Lihat sejarah di dalam kisah kisah Rasulullah. Ishak menurunkan Yakub. Yakub menurunkan sebuah bangsa, yang bangsa itu namanya Bani Israel, yang disebut di dalam Al-Quran. Yang berulang kali coba cari di dalam Al-Quran itu kalimatnya bunyi, ya Bani Israil adhkuru ni'matiyalladzi an'amtu alaikum. Banyak sekali. Yang artinya kalimat ini itu dalam setiap kiai ulama buku yang saya baca tafsirnya, dan saya alhamdulillah hampir setiap subuh itu mengajarkan tafsir ini kepada anak-anak saya selama pandemi ini. Sampai surat An-Nisa sekarang ayat 50-an itu masih terus membahas ini. Kalimat ini adalah kalimat panggilan sayang. Ya, kenapa? Karena dia itu adalah keturunan orang-orang soleh yang diingat oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Hei Bani Israel, ingatlah ya. Hei keturunan Nabi Yakub, ya. Ingatlah nikmatku kepadamu yang banyak. Nikmat yang tidak diberikan kepada bangsa lain, keturunan yang lain. Apa itu? Engkau aku beri nabi yang banyak yang tidak pernah aku berikan kepada bangsa yang lain. Mulai dari Nabi Yusuf sampai Nabi Isa itu banyak sekali nabi, dan gak pernah bangsa lain. Bangsa Arab hanya satu, Nabi Muhammad. Bangsa Indonesia siapa nabi? Gak ada, ya kan? Gak pernah ada tercatat kita punya nabi, baik di dalam hadis maupun di dalam Quran, gak ada. Padahal setiap diberi nabi, ya,
itu adalah kemenangan buat bangsa itu, dan bangsa itu jaya kan apabila menang di mana-mana. Ingatlah itu, engkau itu sudah aku beri banyak nikmat. Penuhilah janjimu kepadaku, maka aku akan penuhi pula janjiku kepadamu. Nah, janji Allah kepada Bani Israel, kepada keturunan Nabi Yakub itu sudah dipenuhi. Ya, dengan dia menjadi bangsa yang besar, ya, beratus-ratus tahun bangsa yang ada di Palestina ini, ya, itu berkuasa, ya, pada waktu itu, mulai sejak zaman setelah Nabi Musa, kemudian kita kenal Nabi Daud, ya, Daud versus Goliat, Daud musuh Goliat, Jalut. Kemudian Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, itu raja nabi yang juga raja yang kaya raya, kekayaannya tidak pernah ada yang melampaui sampai sekarang ini, dan menguasai juga dunia. Kemudian setelah itu nabi sampai kemudian Nabi Isa. Ya, tapi engkau itu malah kau bunuh Nabi Isa itu. Itulah ceritanya yang berawal sampai kemudian sekarang itu. Kenapa? Karena Nabi Isa itu dibunuh oleh orang Yahudi, dan pengikut Nabi Isa tahu yang membunuh Nabi Isa itu adalah Yahudi dengan menggunakan tangan Romawi. Itulah makanya kemudian akhirnya orang-orang Yahudi itu terusir dari Palestina. Kenapa? Karena kemudian Palestina itu dikuasai oleh Romawi, dan kemudian mereka membalas. Jadi orang Yahudi itu akhirnya kemudian di mana-mana dibunuh, lalu mereka menyebar ke seluruh dunia. Ada yang ke Madinah, ya, yang di Madinah kemudian kita kenal di dalam kisah Nabi itu nanti Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, yang kemudian akhirnya terjadi perang Khaybar dan lain sebagainya. Yang di Eropa itu hampir semua orang Yahudi itu dibunuhi oleh orang Eropa, ya. Dia sampai kemudian terjadi peristiwa oleh Hitler yang Holocaust itu. Kenapa? Karena dia merasa aku anak Tuhan, akulah orang yang paling tinggi, dan akulah orang yang paling hebat, ya kan? Dan itu memang ada di dalam ayat mereka, di dalam Taurat mereka, ya. Tapi mereka lupa, mereka telah menyalahi janji itu, dan oleh Allah mereka telah dihukum dan diusir dari Palestina itu, dan kemudian mereka tersebar ke seluruh dunia dan sudah nggak punya hak lagi terhadap tanah Palestina itu. Orang-orang Yahudi sendiri mengakui mereka tidak punya hak lagi karena mereka sudah dihukum oleh Allah. Jadi seharusnya mereka seperti banyak diakui oleh pendeta-pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, ya, kemudian seperti sahabat Nabi Abdullah bin Salam dan lain sebagainya. Mereka mengakui bahwa mereka itu sudah dihukum dan sudah nggak punya hak lagi. Satu-satunya jalan untuk kembali ke Bani Israel, ke Palestina itu mereka mengikuti Nabi Muhammad, mereka tinggal di situ, maka mereka akan aman. Itu satu-satunya. Tapi mereka berada di seluruh dunia, terutama kemudian di Amerika, setelah dimusuhi seluruh bangsa Eropa, mereka menemukan jalan untuk menguasai dunia. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim yang ditulis oleh Ibnu Katsir, itu kan kitab dari kitab yang sangat terkenal, Al-Bidayah wa Nihayah, 14 jilid. Jilid ke-14-nya memang menjelaskan salah satu persoalan yang akan menimpa, ya, umat manusia seluruh dunia, terutama juga umat Islam, itu adalah perilaku mereka. Mereka akan menguasai dunia dengan ekonomi, dan kemudian dia akan menghegemoni dunia, dan kemudian kita semua akan ditindasnya. Dan masa itulah yang sekarang terjadi. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menjelaskan tentang berkuasanya orang Yahudi di dunia. Dr. Adian Husaini, Ketua Dewan Dakwah, juga menulis buku itu. Tidak tahu sudah saya share belum ya di grup, nanti saya share tentang Yahudi dan perdamaian dan mimpi perdamaian dunia. Mahathir Mohamad mengatakan tidak akan pernah terjadi perdamaian dunia selama masih ada negara Israel. Selama masih ada negara Israel di Palestina, tidak akan pernah terjadi perdamaian dunia, katanya. Orang Yahudi sendiri, Ishaq namanya, itu juga mengatakan tidak akan pernah lagi orang Yahudi itu harusnya mempunyai negara di Israel. Bahkan sekalipun dia mendirikan negara bukan di Israel, di Argentina,
di Afrika atau di bulan sekalipun harus kita tolak karena memang sudah tidak memiliki dasar yang jelas. Di dalam ayat-ayat mereka juga di dalam Al-Quran mereka sudah dipenuhi janjinya, lalu mereka sudah terusir. Sekarang itu orang Yahudi yang masih mengikuti Taurat itu mengatakan kita ini memang berada dalam masa pengasingan, memang merasa hukuman ini memang sudah kita terima akibat kelakuan kakek nenek moyang kita. Itu sebagian dari orang Yahudi yang bukan Sionisme mengatakan begitu. Jadi sebenarnya baik dari SNAS, baik dari hukum internasional sekalipun, baik dari pengakuan orang Yahudi sekalipun, bangsa Israel ini sudah gak punya hak lagi terhadap bangsa Palestina. Mereka telah diusir, janji Allah sudah dipenuhi. Lalu mereka membuat perubahan-perubahan di dalam ayat mereka yang kemudian mengatakan bahwa janji Allah itu hanya berlaku untuk Bani Ishak, Yakub dan keturunannya. Sementara Bani Ismail yang menjadi bangsa Arab itu dia anggap tidak sah menjadi bangsa yang besar karena janji Allah itu katanya menurut mereka tidak berlaku bagi Bani Ismail, keturunan Abi Ibrahim yang dari Ismail, karena katanya menurut mereka janji itu hanya berlaku bagi anak Ibrahim yang sah. Anak Ibrahim yang sah itu adalah dari istrinya yang bernama Sarah. Sementara Hajar katanya itu adalah budak. Nah, itu yang kemudian dia buat-buat. Ya, padahal janji Allah itu ya berlaku untuk keduanya dan sudah dipenuhi. Nah, janji Allah yang masih termaktub di dalam kitab mereka juga diingatkan di dalam Al-Quran ialah hai Bani Israel, berjanjilah bahwa engkau mengikuti Taurat, kitab yang aku berikan kepadamu yang sudah diajarkan oleh Musa, diajarkan oleh Daud, diajarkan oleh Sulaiman dan diluruskan oleh Isa alaihissalam, bahwa engkau mengikuti kitab itu dan akan datang seorang nabi yang ciri-cirinya jelas di dalam ayat itu, di dalam kitab itu, dan engkau akan selamat, ikutilah dia. Nabi itu adalah Nabi Muhammad. Lalu ketika mereka menunggu-nunggu datangnya Nabi Muhammad itu, maka yang terjadi adalah Nabi itu turun bukan dari kalangan Bani Israel atau Yakub sebagaimana biasanya Nabi itu datang dari mereka. Padahal mereka selama ini selalu berperang dengan bangsa Arab, dan dalam setiap peperangan dia selalu mengatakan, wahai bangsa Arab, tunggulah akan datang Nabi kepada kami dan kami akan memenangkan peperangan melawan kamu. Tidak tahunya datangnya Nabi yang baru itu persis seperti ciri-cirinya yang mereka tunggu, bahkan ketika kecil pun mereka sudah tahu, yaitu bangsa Arab. Maka mereka menolak. Itulah makanya kemudian mereka merubah kata-kata yang di dalam kitab itu. Ketika mereka berada di Madinah, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah itu kemudian selalu memusuhi Nabi Muhammad, padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sudah dijanjikan, dan mereka tahu bahwa mereka Nabi. Seperti di dalam kisah Rasulullah ketika Bani Nadir itu, ya, Nabi itu berdamai dengan mereka dengan piagam Madinah, lalu kemudian mereka hidup damai di Madinah. Tapi kemudian mereka mengingkari perjanjian damai itu. Lalu ketika Nabi menagih perjanjian damai itu, karena kemudian ada sesuatu yang menyebabkan mereka sudah harus membayar, umat Islam juga harus membayar karena adanya kesalahan membunuh seseorang di luar Madinah itu, maka kemudian Bani Nazir itu menolak membayar dan malah mau membunuh Rasulullah dengan batu besar. Tapi kemudian ketika mau dilaksanakan, pendeta Bani Nazir itu mengingatkan, jangan kau lakukan. Kalau engkau lakukan, dia itu nabi, dia itu selalu berhubungan dengan Allah, dia itu ada malaikat, ya, siapa namanya? Jibril yang selalu memberitahu dia, kalau kau lakukan cilaka kita, pasti dia diberitahu, ya kan gitu. Dan benar Nabi Muhammad suruh duduk, dan kemudian ada orang Yahudi yang sudah membawa batu, Nabi Muhammad didatangi Jibril dan dikasih tahu bahwa akan dibunuh, Nabi Muhammad pulang. Nah, kemudian mereka bilang cilaka kita. Apa yang aku bilang? Benar kan? Dan kemudian terjadilah perang, mereka diusir itu. Jadi mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi di dalam banyak hal. Lalu mereka berkumpul di Khaybar, dan kemudian dari Khaybar itu mereka melancarkan peperangan lagi. 10.000 orang
Yahudi, Nabi Muhammad hanya 1.500. Lalu kemudian mereka berhasil dikalahkan, dan itulah kekalahan yang paling menyakitkan bagi orang Yahudi, dan itulah kekalahan perang yang paling menyakitkan bagi mereka, sehingga kemudian akhirnya mereka keluar dari Madinah dan keluar dari Arab, kemudian mereka berpencar ke mana-mana, ya, yang akhirnya dibunuh di mana-mana di seluruh Eropa, ya. Kejadian itu dia nggak bisa diterima karena dia sombong, dia tinggi hati, dia merasa orang yang paling baik. Lalu mereka hanya bisa hidup ketika Khalifah Turki Utsmani. Mereka hidup di kekhilafan itu dengan aman, dengan baik, dan dipersilahkan mereka beragama Yahudi, nggak pernah diganggu. Lalu kemudian sampailah kemudian kehancuran khilafah oleh kelakuan Zionisme, yang kemudian dia merebut bangsa Palestina. Dan mereka ingin apa sebenarnya ketika kemudian mereka membunuh dan merebut Palestina itu adalah mereka selalu mengatakan ketika berperang itu Khaybar, Khaybar ya Muhammad. Dia selalu mengingatkan kata-kata itu ketika dia menyerang Masjidil Aqsa. Khaybar, Khaybar ya Muhammad. Itu. Khaybar, Khaybar. Ingatlah, ingatlah wahai pengikut Nabi Muhammad, perang Khaybar. Sekarang saatnya saya membalas. Itu yang dia teriak-teriakkan itu. Makanya kemudian orang Palestina itu membalas dengan kata-kata yang sekarang itu didemonstrasi di mana-mana, itu kita tiru. Biruh, bidam, nafdika ya Aqsa, ya. Dengan nyawa, dengan ruh, bidam, dengan darah, saya akan bela kehormatan Masjidil Al-Aqsa. Lalu kemudian ketika mereka juga berperang menyerang Palestina, mereka mengatakan Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Muhammad. Saatnya tentara kami datang membunuh kalian pengikut Muhammad. Orang-orang Palestina juga menjawab Khaybar, Khaybar ya Yahud, ya. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa yaud, ya. Khaybar, Khaybar ya Yahudi. Ya, ingat perang Khaybar ya Yahudi. Tentara Nabi Muhammad niscaya akan datang dan membunuh kalian. Dan itu yang ada di dalam An-Nihayah fil Fitan wa Malahim. Tidak akan terjadi perdamaian dunia sampai orang Yahudi itu dibunuh oleh tentara Nabi Muhammad, sampai dia bersembunyi di balik batu pun akan mengatakan, "Hei tentara Muhammad, di balik saya ini ada orang Yahudi, bunuhlah." Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Makanya persoalan Palestina itu bukan persoalan kemanusiaan saja. Bukan persoalan, ini persoalan keimanan, persoalan yang sudah sangat jelas dijelaskan di dalam hadis, dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada banyak sekali tentang kelakuan orang-orang Yahudi itu. Mengapa kemudian mereka keturunan Nabi, keturunan orang-orang soleh sampai diadab. Dan bahkan kita baca berulang-ulang, jangan sampai kita berkelakuan seperti mereka. Kenapa? Karena kemudian mereka nanti memang akan menguasai dunia. Menurut Perdana Menteri Mahathir Muhammad, menurut Dr. Hadian Husaini, menurut kajian banyak pakar yang mempelajari tentang Judaisme, memang sekaranglah mereka menguasai dunia. Amerika itu hanyalah kaki tangannya. US dollar yang dicetak oleh The Fed itu pun berada di bawah kendali kontrol oleh keluarga Yahudi yang bernama Rothschild. Iya kan? Jadi ekonomi dunia itu dikuasai oleh mereka. Perusahaan-perusahaan Amerika yang berjaya di dunia itu adalah latar belakangnya Yahudi. Termasuk VOC yang pernah menguasai Indonesia itu pemilik sahamnya orang Yahudi. Ya, beberapa perusahaan-perusahaan besar yang kita tahu, baik perusahaan-perusahaan modern seperti perusahaan-perusahaan digital seperti Facebook, macam-macam, ya, dan lain, itu adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kaum Yahudi yang dana itu mengalir kepada mereka, yang kemudian dengan kekuatan itulah mereka kemudian menindas dan ingin membalas kekalahan mereka di dalam perang Khaybar. Dan itulah makanya kemudian umat Islam di seluruh dunia itu pasti bergerak. Kenapa? Karena keimanan kita, karena pengetahuan kita tentang sejarah yang ditulis bukan hanya di dalam tulis oleh manusia, ditulis oleh Allah, diceritakan oleh Nabi Muhammad, dikabarkan kepada kita. Memang akan datang saatnya mereka itu akan membalas, mereka itu akan memerangi kita, dan oleh karena itu kita akan melawan. Dan sekarang satu-satunya umat Islam
yang masih bertahan dan tidak tunduk pada Yahudi hanya Gaza. Hanya Gaza. Umat Islam di luar Gaza semuanya sudah berhasil dikuasai dan kita tidak bisa apa-apa. Melalui proksi itu bukan langsung orang Yahudi menguasai kita, melalui bonekanya, melalui sistemnya, sistem ekonominya, sistem politiknya dan lain sebagainya, itu kita dikuasai oleh mereka. Satu-satunya bangsa yang bertahan, mempertahankan dan Allah juga akan pertahankan itu adalah orang yang keimanannya itu masih benar, dan di dalam hadis juga jelas adalah orang-orang yang berada di Syam. Negeri Syam itu ya sekarang ini adalah Palestina. Mereka lah yang berperang, dan oleh karena itu panggilan keimanan kita ketika kita di sini nggak bisa ngapa-ngapain, bisa berdoa, mengirimkan uang, dikirim kepada mereka, atau bahkan juga mengirim misi-misi yang kemudian bisa membantu mereka, karena mereka lah yang mempertahankan kehormatan kita, mempertahankan keimanan kita hingga kemudian akhir zaman kita benar-benar bisa bangkit untuk melawan mereka. Turunlah Imam Mahdi, turunlah Nabi Isa, dan kemudian terjadilah kemudian perdamaian dunia di bawah khilafah ala minhaji Rasulillah yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa sebagai hakimnya, dan kemudian itulah kemudian akan berlanjut kepada akhir dari dunia, kiamat. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan tentang Palestina, untuk kita mengerti sejarahnya dan untuk kita tetap bertahan membela Palestina, karena sekarang ini sudah banyak orang yang mulai ngacau. Ya, nggak pernah di dalam sejarahnya ada orang di Indonesia itu membela Israel. Tapi zaman sekarang ini memang ya sudah zaman yang sudah kacau. Ya, wacana juga sudah kacau. Orang boleh ngoceh apa saja. Yang penting ada yang mendukung, ya kemudian menjadi mengacaukan sejarah, mengacaukan berbagai macam. Tapi kita alhamdulillah punya landasan yang kuat, Al-Quran, Al-Hadis, sejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis cukup lengkap. Kita terus mengaji dan insya Allah kita akan terus membela Al-Aqsa, kita akan membela umat Islam yang ada di sana hingga mencapai kemerdekaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.